Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ayas dengan NIM 12513200057 dari kelas 1C Prodi Manajemen Dakwah. Dalam video ini saya akan menuntaskan tugas UAS pengantar sosiologi dengan dosen pengampu Pak Hafiz. Tugas UASnya adalah mempresentasikan tentang apa yang sudah kita pelajarkan dalam satu semester ini, dan saya mengambil tema memahami proses dan interaksi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terisolasi dari lingkungannya. Sejak lahir hingga akhir hayat, manusia selalu berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun non-material. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, hingga kebutuhan kasih sayang, pengakuan, serta aktualisasi diri. Semua kebutuhan itu tidak akan dapat dipenuhi tanpa adanya hubungan dengan individu lain. Oleh sebab itu, manusia senantiasa berada dalam jalinan interaksi sosial yang membentuk suatu sistem kehidupan bersama. Oke, kita masuk di pengertian proses sosial. Proses sosial merupakan konsep mendasar dalam sosiologi yang menggambarkan bagaimana hubungan antar individu maupun antar kelompok terjalin secara terus-menerus dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, proses sosial dapat diartikan sebagai mekanisme yang memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik yang menimbulkan pengaruh, baik terhadap individu maupun lingkungan sosialnya. Proses sosial tidak hanya mencakup bentuk-bentuk kerjasama yang bersifat positif, tapi juga meliputi persaingan dan konflik yang mungkin timbul dalam hubungan antar individu. Yang kedua, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat, karena melalui interaksilah manusia dapat membangun hubungan, menyampaikan gagasan, serta menyesuaikan perilaku dengan orang lain. Secara etimologis, kata interaksi berasal dari bahasa Latin, yaitu inter, yang berarti antara, dan actio, yang berarti bertindak. Berbagai ahli memberikan definisi mengenai interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar individu, antara individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, interaksi sosial dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Misalnya, seorang mahasiswa yang berdiskusi dengan dosen mengenai materi perkuliahan, atau seorang pedagang yang berinteraksi dengan pembeli di pasar. Contoh lain yang lebih luas adalah interaksi antara kelompok dalam bentuk kerjasama antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah model-model interaksi. Yang pertama adalah interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif adalah bentuk hubungan sosial yang mengarah pada terciptanya kerjasama dan keserasian antar individu maupun kelompok. Dalam antar interaksi asosiatif terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, kerjasama, yaitu usaha bersama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, seperti gotong royong dalam masyarakat desa atau kolaborasi antar perusahaan dalam bisnis. Yang kedua, akomodasi, yaitu proses penyesuaian diri antar individu atau kelompok yang berbeda agar konflik dapat diminimalkan. Misalnya adanya perjanjian damai setelah terjadi pertentangan antar warga. Yang ketiga, asimilasi, yaitu peleburan dua kebudayaan atau lebih menjadi suatu kebudayaan baru. Hal ini sering terjadi pada masyarakat multikultural, di mana unsur-unsur budaya saling mempengaruhi dan menciptakan identitas baru. Yang keempat, akulturasi, yaitu percampuran dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Contohnya adalah budaya Indonesia yang kaya dengan pengaruh asing, namun tetap memiliki identitas nasional yang khas. Dan yang kedua ada interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif adalah bentuk hubungan sosial yang cenderung menimbulkan perbedaan, pertentangan, bahkan konflik. Meskipun sering dipandang negatif,
Model ini justru menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan sosial. Bentuk-bentuk interaksi asosiatif ada 3. Yang pertama, persaingan, yaitu usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara berlomba tanpa adanya benturan fisik. Contohnya, kompetisi dalam dunia pendidikan atau olahraga. Yang kedua, konflik, yaitu pertentangan yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan tujuan antar dua pihak atau lebih. Konflik bisa berskala kecil seperti pertengkaran antar individu hingga berskala besar seperti konflik antar negara. Yang ketiga, kontroversi, yaitu bentuk interaksi yang posisinya berada di antara persaingan dan konflik. Kontroversi seringkali berupa penolakan atau perlawanan yang tersembunyi. Misalnya, sikap tidak setuju tanpa mengungkapkan secara langsung. Kita masuk ke poin yang keempat adalah tujuan interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan bersama, karena setiap individu maupun kelompok pada dasarnya memiliki tujuan tertentu ketika melakukan hubungan sosial. Tujuan ini dapat berbeda-beda tergantung kebutuhan kepentingan dan situasi yang dihadapi. Dalam tujuan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Manusia berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan dasar seperti makanan dan perlindungan, maupun kebutuhan sosial seperti pengakuan, rasa aman, dan kasih sayang. Yang kedua, membangun hubungan dan kerjasama. Interaksi memungkinkan individu menjalin komunikasi, membentuk jaringan sosial, dan bekerjasama mencapai tujuan bersama, misalnya dalam kegiatan gotong royong atau organisasi. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau informasi. Melalui interaksi, manusia dapat bertukar pikiran, berbagai pengalaman, serta menyampaikan aspirasi sehingga tercipta pemahaman bersama. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Interaksi membantu individu memahami nilai, norma, dan aturan yang berlalu dalam masyarakat sehingga dapat menyesuaikan perilaku sesuai harapan lingkungan. Yang kelima, mengembangkan identitas dan peran sosial. Melalui interaksi, individu dapat menemukan jati diri, membangun citra diri, serta menegaskan perannya dalam kelompok maupun masyarakat. Masuk ke poin yang kelima, yaitu motif interaksi sosial. Selain tujuan, interaksi sosial juga didorong oleh motif tertentu. Motif adalah alasan atau dorongan yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan interaksi. Motif dapat disadari secara penuh oleh pelaku, tetapi ada pula yang berlangsung tanpa disadari. Di sini motif terbagi menjadi 5. Yang pertama, motif biologis. Interaksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, misalnya mencari makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Yang kedua, motif sosial. Manusia memiliki kebutuhan untuk diakui, diterima, dan dihargai oleh orang lain. Oleh karena itu, interaksi dilakukan demi memperoleh status dan kedudukan dalam masyarakat. Yang ketiga, motif ekonomi. Interaksi sering muncul karena adanya kepentingan ekonomi, seperti transaksi jual beli, kerjasama usaha, atau kompetisi bisnis. Dan yang keempat, motif politik. Dalam bidang politik, interaksi dilakukan untuk memperoleh dukungan, kekuasaan, atau legislatif. Misalnya seperti kampanye politik dilakukan untuk interaksi dengan masyarakat. Yang kelima, motif psikologis. Manusia juga terdorong untuk berinteraksi karena kebutuhan emosional seperti kasih sayang, perhatian, dan pengakuan diri. Dan poin yang keenam adalah kondisi dalam interaksi sosial. Di sini ada 5. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, adanya tujuan yang jelas. Yang keempat, norma dan nilai sosial. Dan yang kelima, ada lingkungan sosial dan budaya. Dan saya akan mengasih contoh-contoh dari memahami proses dan interaksi sosial dalam dalam kasus nyata. Yang pertama ada kasus gotong royong di lingkungan RT atau RW. Yang kedua, kasus antrian di kantor pelayanan publik. Yang ketiga, kasus konflik antar teman sekelas.
Yang keempat, kasus jual beli di pasar tradisional. Dan yang kelima, kasus media sosial. Dan kesimpulan yang saya ambil dari tema saya yaitu memahami proses dan interaksi sosial adalah interaksi sosial merupakan dasar utama kehidupan bermasyarakat karena memungkinkan masyarakat atau manusia saling memahami, kerjasama, dan membangun keteraturan melalui hubungan timbal balik yang dinamis. Interaksi sosial menjadi saran untuk mencapai tujuan bersama, menjaga keberlangsungan kelompok, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Mungkin itu saja video dari saya tentang memahami proses dan interaksi sosial. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kalian semua. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.